Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam tayangan Yakum Fellowship, yang pada saat ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 3 ayat 9. Kita mengambil tema menjadi pribadi inklusif. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kiranya kemurnian firman-Mu pada hari ini dapat menerangi karya kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebagai pembuka, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang mulut yang logat. Ada seorang wanita yang mempunyai suara yang merdu sehingga ia menjadi tenar karena suara emasnya. Mulut merasa bahwa dia mempunyai peranan yang paling besar dalam kehidupan wanita itu. Mulut itu berpikir dialah yang menjadi sumber penghasilan sehingga bisa membelikan kalung yang menawan untuk lehernya, cincin yang manis untuk jemarinya, dan memanjakan mata untuk menikmati pesiar ke berbagai kota dan negara. Mulut merasa bila tanpa dirinya mana mungkin semuanya itu terjangkau. Pengertian semacam itu yang dipunyai si mulut. Maka si mulut merasa mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan menentukan keinginannya. Si mulut ingin menjadi penikmat segala cita rasa makanan yang lezat. Mulut selalu memuaskan keinginannya untuk mendapatkan makanan yang belum pernah dicoba. Yang kata orang makanan legendaris, favorit, itu semua harus kucoba. Maka begitulah si mulut menikmati wisata kuliner tanpa mempertimbangkan keseimbangan mutu gizi bagi tubuh. Beberapa kali tubuh wanita itu sudah memberi peringatan dengan rasa pusing, leher terasa kaku, dan badan pegal-pegal, supaya si mulut menggandalikan asupan makanan yang masuk. Tetapi si mulut mempunyai keputusannya sendiri. Sampai suatu ketika terjadi sumbatan aliran darah ke otak. Wanita itu mengalami serangan stroke. Salah satu akibatnya membuat mulut wanita itu perot dan sulit menelan makanan. Maka disinilah berakhir petualangan si mulut yang lupa itu. Warga Yakum yang saya kasihi di dalam Tuhan, sangat menarik pada pagi hari ini kita mempunyai kesempatan belajar dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kita fokus pada 1 Korintus 3 ayat 9. Di situ disuratkan bahwa Paulus beserta dengan tokoh-tokoh yang dikenal oleh jemaat Korintus menyebut dirinya sebagai kawan sekerja Allah. Bagi saya ini luar biasa. Kalau kita mendalami siapakah Paulus, contohnya Paulus yang semula adalah penentang Allah, karena dia sebelumnya dikenal termasuk orang-orang yang menganiaya rasul-rasul pada waktu itu. Tetapi Paulus oleh Allah berkenan untuk diambil menjadi kawan sekerjanya, tim inti dalam pekerjaan Tuhan. Menurut saya ini luar biasa, dan inilah inti inklusi yang harus kita pahami pada saat kita berkarya di dalam pekerjaan Tuhan. Kita yang tidak layak oleh Allah terhitung untuk menjadi yang termasuk dalam bagian pekerjaan Allah. Namun ketika pekerjaan kita membesar dan mempengaruhi dunia makin meluas, saat-saat itu dapat menjadi titik kritis. Di Korintus sudah terbukti. Dalam ayat ini, Paulus mengupas salah satu celah yang bisa meruntuhkan pekerjaan Allah. Di dalam kesatuan jemaat,
masih tinggal perasaan iri hati yang memicu timbulnya perselisihan. Secara perlahan satu sama lain merasakan membesarnya ketidaksamaan. Yang semula mempunyai arah tujuan satu, kemudian merasa tidak satu lagi, sehingga mereka mengelompok menurut kesamaan yang mereka rasakan. Yang satu menyebutnya, "Aku dari golongan Paulus." Yang satu menyebut dirinya, "Aku dari golongan Apolos." Di antara mereka saling menimbang andil mereka terhadap yang lain, saling membandingkan golongan lain dengan golongannya. Ada yang merasa paling berperanan, paling penting, paling menentukan dibanding dengan golongan yang lain. Di sini terbaca oleh Paulus bahwa jemaat Korintus mengalami pergeseran fokus. Mereka saling menonjolkan supremasi dan lebih berfokus pada ketidaksamaan. Dua hal yang menjadi sumber utama perselisihan yang dapat membawa kepada perpecahan. Walaupun dibangun di atas pondasi yang rohani, jemaat Korintus dapat segera menuju kehancurannya apabila tidak secepatnya disadari. Paulus menegur mereka dengan sebutan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Paulus merasa perlu menerangi pengertian mereka supaya mereka menyadari bahwa apa yang mereka ributkan sebenarnya sesuatu yang tidak perlu, karena di dalam pekerjaan Allah tidak ada yang mempunyai kedudukan yang paling penting. Allah menempatkan mereka semua dengan sebutan kawan sekerja. Sebesar apapun andilnya, mereka tetaplah merupakan bagian yang hanya didapatkan karena Allah mau, bukan berawal dari kelebihan mereka. Oleh karena itu, sebagai kawan sekerja, maka yang menjadi fokus adalah tujuan Allah, bukan pada adanya perbedaan yang ada di antara mereka. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari jemaat Korintus. Ada 3 hal yang dapat kita terapkan di dalam pekerjaan bersama kita. Yang pertama, bahwa kita sudah dipilih Tuhan dari ketidaklayaan kita untuk bergabung dalam pekerjaan Tuhan. Pilihan Tuhan ini layak untuk kita hargai, sehingga kita layak untuk menghargai setiap kesempatan dan peranan yang Tuhan percayakan kepada kita di Yakum. Yang kedua, kita menyadari bahwa pilihan Allah itu menempatkan kita untuk menjadi kawan sekerja. Kedudukan ini tidak memberikan ruang bagi kita untuk menonjolkan kemampuan kita atau kelebihan kita. Tetapi kita semua mempunyai kedudukan yang sama, yang setara di dalam pekerjaan Tuhan untuk menuju tujuan Allah. Kemudian yang ketiga, oleh karena kita ini kawan sekerja yang merupakan bagian kebersamaan dalam karya Tuhan, maka fokus kita adalah tujuan Allah, tujuan bersama, bukan berfokus pada perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjernihkan pemikiran kita, hati kita, sehingga dapat membaharui pelayanan kita menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui Yakum. Kiranya penyertaan-Mu yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.